Sementara itu pemirsa, pihak desa mengaku tidak dilibatkan dalam proses pembuatan akta dan sertifikat dalam kasus sengketa tanah warisan berupa tanah dan rumah yang membuat anak menggugat ibu kandung ke Pengadilan Negeri Takengon di Aceh Tengah. Sengketa kepemilikan rumah dan tanah seluas 894 meter persegi di Desa Blangkolak 2, Bebesan Aceh Tengah yang membuat seorang anak bernama Asmaul Husna menggugat ibu kandungnya sendiri bernama Kausar beserta 4 saudara kandungnya. Dalam penelusuran, pihak desa menyampaikan bahwa dalam sengketa tanah warisan tersebut tidak dilibatkan dalam proses pembuatan akta atau sertifikat oleh pihak keluarga almarhum Ibrahim. Kepala Desa Blangkolak 2 Bebesan Aceh Tengah, Ida, dan Kepala Dusun Rasyidin menyampaikan bahwa sebelum hal ini masuk ke ranah hukum, pihak telah melakukan mediasi atau musyawarah secara adat dalam kanun desa di kantor desa, bahkan berulang kali, namun tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh desa. Dalam beberapa kali musyawarah, kedua pihak tidak hadir, hanya mengirim perwakilan. Kepala desa dan kepala dusun melanjutkan karena tidak ada kesepakatan dalam musyawarah desa, salah satu keluarga bernama Alvina meminta rekomendasi untuk diajukan gugatan warisan tersebut ke Mahkamah Syariah Aceh Tengah. Namun menurut informasi, hal ini ditolak karena tidak lengkap persyaratannya saat dilakukan gugatan ke Mahkamah Syariah. Pada bulan Juli 2021 baru Asmaul Husna yang mengajukan gugatan kembali terhadap warisan rumah dan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Takengon Aceh Tengah dan dilakukan sidang lapangan oleh pihak pengadilan yang ikut ditemani oleh kepala dusun. Pihak desa juga menyampaikan bahwa dalam proses pembuatan akta atau sertifikat kepemilikan tanah dan rumah tersebut tidak melibatkan desa atau pihak aparatur desa. Karena menurut informasi, diketahui desa pihak keluarga almarhum Ibrahim membuat akta tanah dan rumah tersebut di salah satu notaris dan PPAT atas nama Budi Harto di Simpang Wariji, Bebesan Aceh Tengah, dan tidak melibatkan pihak aparatur desa. Jadi kami yang kami ketahui sama Pak Dusun Pak Desa itu kami menandatangani ahli waris dari ke-11 anak almarhum. Itu yang kami datangani untuk pembagian tanah tersebut. Ini mereka langsung ke notaris. Kalau tidak salah informasinya, mungkin notaris entah ada kesepakatan, tidak ketahui. Artinya mereka telah melaksanakan administrasi dari notaris di Bapak Budi Harto, tidak salah. Pihak desa hanya pernah mengeluarkan surat bahwa ahli waris dari rumah dan tanah almarhum Bapak Ibrahim yaitu milik ke-11 anaknya, karena harta lainnya telah sempat dibagikan oleh almarhum sebelum beliau wafat, berupa sejumlah ruko di Pasar Paya Ilang. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.